Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iriana Melati Sukma dari Prodi PGSD semester 5 STKIP Modern Ngawi. Saya akan memberikan video pembelajaran tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan pelajaran tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, Ibu mau tanya ya, kita setiap hari menggunakan air, baik untuk keperluan pribadi kita maupun untuk semua kegiatan kita. Nah, mengapa ya air tidak pernah habis? Ada yang tahu mengapa? Ya, air tidak pernah habis karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses siklus yang berlangsung secara terus-menerus, dimulai dari air dari daratan, berubah menjadi awan, lalu hujan. Perhatikan ya video berikut ini. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Coba sebutkan. Ya, ada matahari, ada awan, ada air, ada tumbuhan, dan ada hewan. Lalu kemudian turun hujan. Loh, kok bisa ya turun hujan? Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, hujan bisa terjadi karena ada tahap-tahap siklus air. Tahap siklus air ada 7. Ayo kita sebutkan bersama. Ada evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Lalu bagaimana ya proses dalam tahap-tahap siklus air itu? Yang pertama ada evaporasi, penguapan air yang terjadi di laut, sungai, danau, dan sumber air lainnya yang kemudian naik ke lapisan atmosfer. Yang kedua ada transpirasi, merupakan proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan, terutama pada proses fotosintesis, baik itu tumbuhan di hutan, di pinggir jalan raya, maupun di sekitar rumah kita. Selanjutnya ada sublimasi, merupakan proses penguapan di mana es di kutub utara maupun di kutub selatan berubah menjadi uap air tanpa mengalami fase cair. Selanjutnya, kondensasi merupakan proses naiknya uap air menuju lapisan atas atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel es kecil atau kita biasa menyebutnya dengan awan. Selanjutnya ada presipitasi, merupakan proses di mana awan yang sudah terkondensasi tadi akan turun ke permukaan bumi berupa hujan. Nah, tidak hanya berhenti sampai hujan ya anak-anak, ada satu tahapan lagi, yaitu infiltrasi. Merupakan air hujan yang turun ke permukaan bumi, sebagian akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Nah, biasanya air tanah ini akan diserap oleh tumbuhan untuk dapat berlangsung hidup. Selanjutnya ada jenis-jenis siklus air. Ada 3, ayo kita sebutkan bersama. Siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, siklus hidrologi panjang. Nah, kita akan membahas siklus hidrologi pendek, merupakan siklus yang berlangsung hanya di atas permukaan laut. Hanya di atas permukaan laut. Nah, dalam siklus hidrologi pendek ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada evaporasi, merupakan penguapan yang terjadi hanya di atas permukaan laut.
Tahap yang kedua ada kondensasi, merupakan proses pembentukan awan. Yang ketiga ada presipitasi, merupakan proses turunnya hujan. Tetapi turun hujan ini hanya terjadi di atas permukaan laut. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang, merupakan siklus yang terjadi di sumber-sumber air, lalu uap air tertiup ke daratan dan menjadi hujan, kemudian mengalir kembali ke laut. Nah, tahap-tahapnya ada 3 sama dengan siklus hidrologi pendek tadi, tetapi yang membedakan di tahap evaporasi. Nah, pada siklus hidrologi sedang ini, proses atau tahap evaporasinya melalui air laut dan air danau. Kemudian kondensasi yaitu pembentukan awan, dan presipitasi merupakan turunnya hujan. Yang ketiga ada siklus hidrologi panjang, merupakan siklus yang terjadi melalui tahap sublimasi, di mana proses tersebut menyebabkan terjadinya hujan di darat yang kemudian mengalir kembali ke laut. Nah, proses tahap evaporasinya yaitu melalui air laut, danau, maupun sungai, waduk, dan semua sumber-sumber air. Kemudian ada sublimasi kondensasi, yaitu proses pembentukan awan. Yang ketiga ada tahap presipitasi, merupakan tahap turunnya hujan. Nah, manfaat air ada 2 ya anak-anak, ada untuk kehidupan manusia dan juga untuk tumbuhan serta hewan. Untuk manusia, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci piring, memasak, mengairi sawah, dan juga untuk membangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, manfaat air bagi hewan dan tumbuhan. Bagi tumbuhan yaitu untuk proses fotosintesis, bagi hewan yaitu untuk minum dan untuk tempat hidupnya. Nah, kalau ada yang membuat, pasti ada yang merusak ya anak-anak. Kita akan membahas kegiatan yang dapat mempengaruhi atau merusak daur air. Yang pertama ada penebangan hutan. Mengapa ya kok bisa merusak daur air? Ada yang tahu mengapa? Ya, penebangan hutan merusak daur air karena akan menyebabkan tanah longsor. Nah, tanah longsor itu akan menyebabkan airnya itu kotor, jadi tidak bisa untuk dikonsumsi manusia. Kemudian yang kedua ada pembuangan sampah di sungai. Nah, ini akan menyebabkan air yang ada di sekitar kita itu akan bau tidak sedap, sehingga tidak cocok untuk dikonsumsi manusia. Yang ketiga ada pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini sama dengan penebangan hutan tadi, yaitu akan menyebabkan tanah longsor dan air akan kotor dan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, sampai di sini apakah ada yang bertanya anak-anak? Nah, sepertinya tidak ya, tapi jangan lupa untuk belajar di rumah agar kalian bisa memahami materi-materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, cukup sekian anak-anak pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.